Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang baru bergabung kita ingatkan lagi temanya adalah apa arti mimpiku ya. Nah, buat jamaah yang di rumah yang suka bermimpi apa nih mungkin bisa aja langsung kirimkan pertanyaannya ke sosial media kita. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan kita jawab oleh guru-guru kita ya. Ini Masya Allah sebelum kita lanjutkan lagi ada sebuah tayangan ya. Ada tayangan tentang hijrah setelah bermimpi sakaratul maut. Ini tayangannya. Saya mimpi sakaratul maut, kemudian saya mimpi dimatikan, saya mimpi mati, kemudian saya di alam kubur yang begitu gelap, terus saya dikeluarkan lagi, dibangunkan, dibangkitkan lagi dari alam kubur di alam barzah, dan di situ memang benar-benar terlihat orang digolong-golongkan sesuai dengan perbuatan amalnya. Saya masih teringat sekali ketika saya dicambukin punggung saya. Tuh, ya Allah. Itu ketika saya dicambukin gini terus disiksa segala macam, alhamdulillah setelah itu saya diberikan suatu pencerahan, saya kayak seperti dikeluarkan, melihat saya terang, damai. Mungkin itu surga, mungkin itu apa, saya belum tahu, tapi kemudian saya bangun. Nah, ketika bangun itu saya menangis, saya bingung, benar-benar keringat keluar banyak banget. Ini ya benar-benar Masya Allah ya, namanya mimpi ini gak main-main. Kadang memang kalau kita lihat nih, ada yang orang mendapatkan hidayah bahkan hijrah setelah mendapatkan mimpi. Salah satu mimpi tadi adalah mimpinya tentang sakaratul maut ya, masuk ke alam barzah bahkan sempat disiksa kubur. Nah buat Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya, benarkah dalam Islam bahwa mimpi seorang muslim dan muslimah ini bisa menjadi jalan hidayah dari Allah agar tidak terus-terusan terjebak dalam maksiat? Dan pertanyaannya lagi satu lagi nih, dan apakah tadi apa yang dilihat oleh orang tadi itu disiksa itu benar-benar akan dihadapi nanti pada saat di hari akhir? Atau bagaimana penjelasannya? Mohon izin silakan guru kita Ustadz Maulana. Baik, Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang mimpi, baik saya lanjutkan dari pembahasan sebelumnya. Ketahuilah mimpi ini bisa jadi jalan hidayah buat seseorang ketika mendapatkan satu petunjuk dari Allah. Maaf saya pinjam kata-kata ini karena mungkin sudah terlalai atau sudah lupa dengan Allah sehingga diingatkan lewat jalan mimpi. Nah, kalau berbicara apakah ini hidayah? Hidayah itu artinya kalau ilham dari Allah, taufik adalah kecocokan, hidayah adalah pantulan. Pantulan untuk mendapatkan kebaikan tapi lewat jalur mimpi. Bukankah ada ulama menjadi luar biasa, jadi mulia disebabkan karena mimpi ketemu anaknya yang sudah wafat. Dan anak yang sudah wafat inilah yang menuntung orang tuanya. Sehingga menyebabkan orang tua ini dalam hal ini ulama tersebut mendapatkan hidayah. Sampai menjadi ulama besar yang sangat terkenal. Mohon izin tanpa saya sebut namanya. Lalu mohon izin kalau berbicara tentang hidayah. Lihat dulu apakah ia merasa mudah atau tidak berat melaksanakan kewajiban. Maka ini hidayah. Setelah bermimpi semua perbuatan kebaikan, kewajiban utamanya salat 5 waktu itu dengan mudah dilakukan gara-gara mimpi. Maka ini adalah tanda-tanda hidayah. Apalagi kalau mendengar nama Allah atau membaca Al-Quran kemudian dia bergetarlah hatinya, bertambah cintalah kepada Allah. Berarti ini hidayah disebabkan setelah mimpi. Karena mohon izin ijazahnya orang mengaji itu kalau sudah masuk dalam mimpi. Saya mau tanya Mas Fadli, sudah mimpi baca surah apa aja? Saya pernah baca surah ini mimpinya bukan surah sih, ayat kursi. Ayat kursi berarti sudah dapat ijazah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Mas Fadli ini tidak bisa tidur kalau tidak bacakan Al-Quran. Saya pernah berapa kali satu kamar ngaji dulu. Itulah itu ya Abi, luar biasa. Saudara kita yang Alhamdulillah. bahkan semua anaknya diperdengarkan karena pakai loudspeaker di kamar-kamarnya. Hebat. Jadi anak-anak dituntun pakai Al-Quran. Nah ini jadi otomatis mimpi, saya yakin Mas Fadli pernah mimpi baca ayat-ayat. Iya, karena pasti seperti itu. Apalagi senantiasa istiqamah konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan yang dimilikinya disebabkan karena mimpi. Tambah kuat keimanannya. Nah inilah yang merupakan hidayah. Kalau sudah bermimpi mudah melakukan. Kalau sudah bermimpi mendapatkan bergetar hatinya. Kalau bermimpi sudah konsisten dengan keimanannya. Berarti itu adalah hidayah. Apalagi rajin sungguh-sungguh menghadiri majelis. Setelah itu dia rajin ke majelis. Ternyata banyak ilmu dia dapat. Waduh ini kayaknya ilmu saya masih kurang.
ditegur dalam mimpinya untuk bisa hadir ke majelis. Berarti ini adalah merupakan hidayah. Dulunya malas, tapi karena setelah bermimpi dia jadi rajin ke majelis. Mudah-mudahan jamaah Islam itu Indah mulai rajin nonton Islam itu Indah. Disebabkan karena mimpi. Masya Allah. Terbangun jam 5. Betul. Langsung menonton Islam itu Indah. Sholat subuh dulu. Dan ketika dia sudah timbul rasa malu, malunya kepada Allah dan malunya kepada makhluk ketika disebabkan oleh mimpi. Jadi bisa jadi mimpi itu merupakan hidayah yang Allah Betul. berikan kepada hambanya. Ya tapi banyak juga orang yang nggak peka dengan hidayah yang Allah udah sempat kasih gitu ya kan. Tapi nggak peka gitu loh. Udah dimimpiin begitu masih aja bikin maksiat. Ya Allah gitu. Mau sampai kapan sih gitu ya kan. Hidup ini cuma sebentar. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Mungkin banyak jamaah juga yang bertanya nih Abi Maki ini ya. Bicara masalah tentang mimpi dikejar berbagai jenis binatang. Atau mungkin ada juga yang digigit sama ular. Kalau orang zaman dulu saya pernah dengar katanya itu mau sakit lah. Ada yang bilang mau kawin lah. Nah sebenarnya mau cepet nikah ya kan. Lihat dulu binatangnya ya. Tergantung macam-macam. Ada yang bilang mau binatang apa dulu ya. Ada yang bilang mau sakit, ada yang bilang mau kawin, mau nikah. Kalau nangkap merpati itu biasanya katanya mau nikah atau mau nangkap burung katanya gitu ya. Saya nggak tahu nih. Mau sakit katanya gitu. Coba pengen tahu Abi mau izin penjelasannya silakan Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, memang usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kenyataan yang sangat luar biasa. Rata-rata tidak ada di antara kita yang rasa-rasanya belum pernah mimpi melihat binatang. Apa saja, mau burung kah, mau ular kah, mau harimau kah, apa saja pernah dilihat, mau ikan kah gitu kan. Nah simpan baik-baik usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang di dalam Al-Quran itu banyak nama-nama binatang yang disampaikan. Apakah sampai ada surah An-Naml, surah Al-Fil, Al-Baqarah gitu kan. Berbagai macam. Namun punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Disampaikan di awal tadi ingin dijelaskan bahwa sesungguhnya tadi digambarkan ketika melihat mendung gitu kan. Disampaikan hujan tapi bukan berarti yang namanya setiap mendung itu akan hujan. Hanya lihat. Ketika mengatakan melihat dari binatang ini berarti begini, binatang ini akan begini. Sekali lagi, bisa jadi orang itu mimpi binatang dengan yang sama 3 orang. Tapi maknanya insya Allah berbeda. Kenapa? Lihat gambarannya dalam Al-Quran kalau binatang ini digambarkan ini. Kalau di dalam hadis digambarkan ini. Dan cek contoh punten. Unta misalnya kan, unta iya. Ketika orang melihat unta, saya melihat unta tadi. Dalam mimpi saya, untanya begini. Saya melihat unta bagus sekali. Masya Allah gagah sekali. Bisa diartikan punten dengan mengatakan, oh ini akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Kenapa? Mungkin bisa jadi orang bisa hidayah karena kamu. Kenapa dalilnya? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humri ni'am. Jika Anda telah memberikan hidayah kepada seseorang, maka pahala yang Anda dapatkan lebih baik daripada unta merah. Itu ketika mengatakan lihat unta merah. Berarti bisa diartikan Anda insya Allah akan menjadi jalan hidayah seseorang. Ketika melihat unta seperti itu. Tapi ketika melihat di seluduk unta. Ini baru unta sama-sama unta. Di seluduk unta menakutkan sekali. Berarti bisa jadi Anda punten memiliki teman yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan kalimatnya al-jamalu minasyaitan. Kenapa? Unta itu tercipta daripada syaitan. Loh kok begitu hadis Rasulullah? Kenapa? Karena sifat unta itu pendendam bagaikan iblis pendendam. Itu hadis Rasulullah. Jadi Anda punya teman yang namanya teman ini pendendam. Bisa jadi. Kenapa? Jadi sama-sama unta tapi mananya beda. Berarti kita harus lihat ini orang yang mimpi itu siapa dan bagaimana ceritanya. Dan tidak boleh diwakili. Ada teman saya mimpi begini katanya. Nggak bisa. Harus dia langsung. Iya, saya mimpi begini-begini, demikian. Selanjutnya misalnya dia mengatakan, saya ngeliat untanya itu jalan di depan saya, tapi ya saya cuma sebel aja ngeliat untanya, nggak ada rasa suka. Oh, berarti Anda ketemu orang sombong. Loh kenapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marhan. Sa'ir itu adalah unta, kalau dulu, sa'irat itu unta yang lehernya sakit, yang bisa bolak-balik. Jadi unta yang lehernya sakit namanya su'irat artinya penyakit leher unta. Jadi unta tuh kalau jalan dia itu karena sakit lehernya dia nggak bolak-balik. Jalan aja gitu. Allah dalam Al-Quran mengatakan, hai manusia engkau jangan seperti unta yang sakit lehernya. Nggak nengok kiri kanan. Maksudnya apa? Sombong. Nah gitu. Sama-sama unta kan? Sama-sama unta. Tapi apa? Kok mananya beda? Ya itulah
keindahan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi para ulama ketika menggambarkan ini, menggambarkan itu akan disandingkan dengan ayat, disandingkan dengan hadis. Maknanya kemana? Maknanya seperti apa? Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah pun demikian. Contoh, saya melihat anjing hitam. Nah punten, bahaya karena Rasulullah mengatakan kalbus sauda asyaiton. Anjing hitam itu syaitan kata Rasulullah. Makanya kalau mimpi dengan mengatakan ada anjing hitam, kalajengking hitam, ular hitam, apapun yang ada, untuk kita hanya mengatakan perbanyak istighfar. Jika Anda melihat binatang-binatang yang menakutkan, perbanyaklah istighfar. Bisa jadi ruh menasehati Anda sesuatu yang bahaya mengelilingi Anda, maka perbanyak istighfar. Karena apa? Al-Quran mengatakan kalimat yang sangat indah. Ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ketika Anda perbanyak istighfar, maka semua bala akan menjauh. Amin. Dari mimpi itu merupakan ruh menasehati. Amin. Wallahu Masya a'lam Allah. bishawab. Bisa jadi takutnya nanti tuh ada sihir yang dikirim atau Bisa bagaimana. jadi. Bisa jadi begitu Dan ya, ruh Bi, ya? itu sudah mendeteksi masalah itu. Iya. Allahu Ruh Akbar. mendeteksi masalah. Makanya memberikan informasi. Hati-hati. Seperti itu. Aduh, Wallahu a'lam. jazakallah khairan kasiran. Wa Makasih iyyakum banyak Bi khairan ilmunya jazaa. nih. Nah, sekarang nih buat jamaah yang ada di rumah nih yang udah gak sabar nunggu pertanyaan ini dijawab sama guru-guru kita. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @alfid_maulana. Wah, ini apanya Ustadz Maulana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, mau nanya apakah mimpi bisa kita percaya sebagai salah satu takdir nyata di kehidupan kita ke depan? Atau hanya angan-angan belaka saja Ustadz? Nah ini Ustadz Maulana jawab dulu, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan selamat bagi orang dalam artian bisa memaknai mimpinya dalam hal positif. Sekalipun itu mimpi buruk menurutnya, tapi kalau dia niatkan dengan kebaikan, bisa jadi ini karena perbuatan buruk yang akan saya dapatkan di kemudian hari, tapi Allah pindahkan ke dalam mimpi. Contoh, dia mimpi ketabrak. Dia langsung berkata alhamdulillah. Kalau alhamdulillah bisa jadi saya akan ditabrak. Tapi karena sayangnya Allah takdirnya ditabrak tetap ada. Tapi dialihkan ke dalam mimpi. Selamat. Jadi kita senantiasa berbaik sangka akan mimpi. Karena orang yang bersih dari mimpi kosong. Bayang-bayang meresahkan dan menakutkan. Insya Allah. Karena ada mimpi dari Allah yang menggembirakan. Ada mimpi yang menakutkan, itu datanya dari setan. Dan ada juga mimpi disebabkan oleh reaksi tubuh. Nah, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita dianjurkan sebelum tidur sebaiknya berwudu. Iya. Supaya dikawal 2 malaikat. Sebaiknya walaupun kita tidur kalau bisa tetap menutup aurat. Lalu adabnya adalah menghadap kiblat. Bagaimana posisi Rasulullah memiringkan ke kanan. Jadi ini bentuk kebaikan karena melaksanakan yang jelas sunnah Nabi. Saya melaksanakan sunnah Nabi. Nah, jadi kalau kita berniat ini sunnah Nabi akan dapat pahala. Jadi kembali kepada orang itu. Bagaimana dia bisa menyikapi bahwa bisa Masya jadi ini Allah. adalah takdir qadar Allah yang akan terjadi di masa depannya. Tapi Allah pindahkan di alam mimpi disebabkan kebaikan yang pernah dilakukan. Masya Allah. Jadi kalau bisa positive thinking aja Ya. terhadap mimpi ya. Jadi bisa Apapun jadi- yang kita iya. mimpikan itu positive thinking. Mungkin dia pernah bersedekah. Masya sehingga Allah. dipindahkan. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram dari @hamairi. Wah ini Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, saya pernah mimpi kalau ayah saya meninggal. Dan apakah benar kalau memimpiin seseorang meninggal itu tandanya panjang umur dari orang tersebut? Wah ini bagaimana nih Ustadz Abi Maki nih? Kalau saya katanya kalau misalnya saya pernah dengar juga nih kalau mimpi orang meninggal, orang tersebut akan mati akal katanya untuk sementara. Kayak gimana saya nggak ngerti nih, coba Iya. minta penjelasannya ya. Bismillah ya, pertanyaan yang pertama kita perpanjang sedikit. Apakah mungkin kita mimpi ketemu dengan orang meninggal? Sangat mungkin. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Itu Ibnu Abbas mengatakan mungkin saja orang yang sudah wafat berjumpa ruhnya dengan orang yang masih di dunia tapi saat tidur. Kenapa? Karena ruhnya orang yang tertidur dan ruhnya orang yang sudah wafat digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jumpa. Iya. Hanya perkataannya, kira-kira apa hikmah mimpi ketemu orang sudah wafat ya? Cukup banyak hikmahnya. Namun yang pertama menjelaskan Allah lah yang menjaga semua ruh walaupun sudah wafat. Anda buka jasadnya tidak ada. Kenapa? Karena mungkin sudah tulang belulang. Iya, tapi ruhnya Allah abadi dan itulah salah satu bentuk kalau ruh itu dijaga oleh Allah. Lalu apakah makna di dalam mimpi ketemu orang meninggal itu memiliki makna? Wallahu alam. Bisa jadi itu adalah dia, bisa jadi itulah setan. Ya, ketemu dengan orang sudah meninggal bisa jadi dia, bisa jadi setan. Kenapa? Yang pasti itu adalah dia itu ketika mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam laqad ra'ani fil yaqظah fa inna syaitan la yatakawwanuni." Siapa yang pernah bermimpi melihat aku, pastikan itu aku. Karena setan tidak akan mampu menyerupai aku. Sekarang lebih parah lagi. Ada orang yang berani menggambar Rasulullah. Setan aja tidak mampu melakukan itu. Iya, seperti itu. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika mengatakan, saya ketemu dengan orang meninggal. Yang paling pantas tidak perlu diperpanjang. Tapi apa? Doakan saja orang yang sudah wafat. Ya. Bisa jadi ini merupakan satu isyarat minta doa kepada kita. Masya Allah. Kalau misalnya Seperti ketemu sama orang tua nih, maksudnya Iya. mimpi orang tuanya meninggal, padahal orang tuanya masih hidup. Nah itu bagaimana tuh Bi? Wallahu a'lam ketika mimpi ketemu orang tua meninggal padahal orang tuanya masih hidup. Wallahu a'lam, para ulama dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Biasanya dengan mengatakan Anda terlalu banyak bertentangan dengan hati nurani Anda. Iya. Nuraninya mengatakan A tapi perilakunya B. Itulah jadi ketidak ada jujuran di dalam hati, perilaku dan ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Oh Allah ibarik. gitu penjelasannya bagus juga nih buat jamaah yang ada di rumah, masih penasaran banget nih Ustadz nih. Ya benar gak? Mako abi aku mau ke tanah di abi maki mana sani narekon mimpi ya malewa kasih mimpi ke silok kak guruku sebaka umiku abaku tapi ini gak. Pokoknya mah gitu ya Ustaz lah. Pokoknya mimpin sarang anu tos ngantunkeun mah ngaduakeun eta nu langkung sae. Saya bisa neta pami ngaduakeun gitu teh. Nya Mas Fadli kitu nya. Nya. Saya bingung. Yang satu bahasa Bugis, satu bahasa Sunda. Saya coba kayak bahasa apa? Udah deh, ntar kita lanjutin lagi buat jamaah yang ada di rumah ya. Daripada roaming begini nanti kita briefing lagi deh. Kalau ini TV-nya TV nasional bukan TV daerah. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Tapi mako abi nasabah.